Yang penting. Terima kasih. Hadirin dipersilahkan. Selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan sepatah dua patah kata oleh Bapak Dr. Andes Haji Murtono, MPD, selaku Rektor Universitas Safin Pati. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Murtono, MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bahagia, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Agus Purwanto, Dr. STMT. Yang kami hormati Bapak calon Dr. STMT, Insinyur MT Master Kiai Habib. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berkiprah di dunia ilmiah. Sebelumnya kami minta maaf, Bapak Pembina kita, Bapak Wakil Bupati Pati, Bapak Haji Saiful Arifin, semestinya hadir, tapi karena tugas beliau yang sedang meresmikan desa-desa wisata, tidak bisa hadir di forum virtual ini. Webinar kali ini kami selenggarakan dengan latar belakang bahwa kami sebagai universitas baru di Kabupaten Pati, dan ini insya Allah universitas yang pertama di Kabupaten Pati, ingin mengambil bagian dalam mencetak kualitas sumber daya manusia, sehingga ke depan wilayah-wilayah di sekitar Universitas Safin Pati memiliki SDM yang mumpuni, SDM yang handal, dan SDM yang dapat mempertanggungjawabkan pemikiran maupun pengolahan hasil di lapangan. Oleh karena itu kami menggandeng Bapak Dr. Agus Purwanto STMT, yang beliau ini adalah pakar dunia ilmiah, terutama artikel internasional. Beliau ini adalah putra Pati asli yang mengembara di seluruh Indonesia, bahkan dunia, dan mendapatkan muri dalam dunia penulisan artikel yang terbanyak, program doktoral yang terbanyak. Pak Agus ini juga adalah seorang ilmuwan yang menjadi reviewer. Nah, di samping menulis jurnal ratusan, dia ini adalah reviewer. Jadi, artikelnya mulai dari Sinta sampai Scopus Q1. Bahkan beliau adalah reviewer di sekitar 5 jurnal internasional bereputasi. Oleh karena itu layak kita belajar kepada beliau, sehingga kita mampu untuk mengembangkan dan menyerap ilmu beliau untuk kepentingan kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, mahasiswa perguruan tinggi, dosen perguruan tinggi, singkatnya adalah Sivitas Akademika Perguruan Tinggi, memang diminta untuk tampil ke depan, memberikan contoh inovatif dan kreatif agar bangsa kita ini menemukan sesuatu yang dinamis. Kita kaitkan dengan IT, kita rumuskan dalam bentuk penelitian dan artikel, sehingga ke depannya ini bisa teraplikasikan, terterapkan dalam dunia akademik.
Universitas Safin Padi adalah universitas yang berasal dari penggabungan 3 sekolah tinggi. Ini menyambut program pemerintah yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi di Indonesia itu ada sekitar 4.600 lebih. Tapi yang eksis dan memiliki kemampuan yang terukur ini hanya tidak sampai 1.000. Oleh karena itu, dari Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mencanangkan agar menggabungkan beberapa sekolah tinggi, akademi atau politeknik, menjadi universitas yang kuat, sehingga nanti mampu berkiprah baik lokal, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, dari program Kemenristek Dikti itu kami menggabungkan 3 sekolah tinggi. Yang pertama adalah STEMIK Triguna Utama. Ini memiliki program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Kemudian STIA ASMI Solo, ini memiliki program studi Administrasi Niaga, Administrasi Pemerintahan. Kemudian STIKES Duta Agama, ini memiliki program studi ilmu keperawatan, farmasi, kebidanan, dan nurse. Itu semua kami gabungkan menjadi satu dalam Universitas Safin Padi, sehingga Universitas Safin Padi ini tidak, program studinya tidak baru. Semua sudah terakreditasi, sehingga siap untuk mencetak generasi bangsa maju ke depan. Dari saat ini di Universitas Safin Padi ada 12 program studi. Kami mohon dukungan Bapak Ibu semuanya agar di Padi ini muncul universitas yang berkualitas, sehingga masyarakat Padi bisa mengembangkan diri menjadi masyarakat yang modern, masyarakat yang memiliki kompetensi, dan mampu membangun masyarakat dengan baik. Saya kira itu, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Agus, yang memang beliau ini bergabung menjadi dosen di Universitas Safin Padi. Jadi kami nanti langsung lari di dunia artikel dan karya ilmiah karena ada beliau yang memang memiliki reputasi yang luar biasa. Kami mohon doa restunya Pak Agus bergabung dengan kami, dan Bapak Ibu siap untuk mengembangkan sayap bersama. Inilah persembahan kami, strategi sukses menulis jurnal internasional yang akan dipandu, yang akan disampaikan, akan dipandu oleh Bapak Insinyur Mas Ruki Kapib MT dan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Purwanto STMI. Selamat mengikuti, silahkan berbenah, berbedah, kemudian menelurkan karya-karya ilmiah yang ditunggu untuk membangun masyarakat bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam hangat dari Bapak Wakil Bupati Padi, Bapak Saiful Arifin. Kurang lebihnya mohon maaf, sepenuhnya saya persilakan Pak Agus dan Pak Habib untuk memberikan pelatihan, memberikan masukan, memberikan pencerahan kepada teman-teman agar dunia ilmiah ini berkembang dengan sempurna. Wa'alaikumsalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Purwanto atas sambutannya. Sebelum memasuki acara inti, akan diperkenalkan terlebih dahulu narasumber hari ini oleh Bapak Insinyur Mas Ruki Kapib STMT selaku moderator. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Dan yang pertama terhormat Pak Rektor dan
narasumber Bapak Agus Purwanto. Terima kasih telah berkenan hadir dan Bapak Ibu semuanya. Hari ini sungguh berbahagia sekali kita bisa bertemu di momen webinar ini karena kita akan saling berbagi ilmu di dalam forum ini. Oleh karena itu, yang pertama kami menyapa dulu Bapak Agus Purwanto. Apa kabar Bapak? Ya, baik, sehat Pak. Apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih Pak. Berikutnya, terima kasih. Berikutnya saya akan menyapa Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Yang pertama yang hadir di sini adalah Bapak Ibu dari sebagai dosen, ada peneliti, kemudian ada guru, ada wira swasta, kemudian ada pengelola penerbitan, dan banyak lagi yang belum kami bisa sebut satu persatu. Kemudian beliau yang ada di sini ada yang dari Jambi, Palembang, Makassar, Parepare, Bali, Jakarta, Pamulang, Surabaya, Ponorogo, Tangerang, Klaten, Kediri, kemudian Bangka Belitung, Semarang, Demak, Kudus, Jepara, Pati, dan Solo. Jadi kegiatan hari ini sungguh mengembirakan, kita bisa berdiskusi bersama teman-teman dari seluruh wilayah Nusantara. Bapak, Ibu semuanya, perkenalkan narasumber kita hari ini yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu Bapak Agus Purwanto. Beliau lahir di Pati 16 Agustus 79. Kemudian selama ini beliau sedang menempuh pendidikan doktoral, dan yang tidak kalah pentingnya karir beliau sebagai staf pengajar di berbagai perguruan tinggi. Kemudian karena beliau kita undang sebagai narasumber ini, salah satunya adalah beliau ini beberapa tahun namanya bertengger di peringkat 1 Sinta ya Bapak? Pak Agus ya, betul ya Pak ya? Ya, itu yang menarik bagi kita semua. Nah Bapak Ibu semuanya, seri pertemuan kita kali ini merupakan webinar seri pertama yang akan insya Allah kita lanjutkan pada webinar seri kedua dan seterusnya. Webinar seri pertama ini kita beri tema sukses untuk menulis jurnal internasional. Semoga saja nanti di seri berikutnya Bapak Agus masih berkenan, kita akan melaksanakan webinar lagi untuk pengelolaan jurnal dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, beliau Bapak Agus ini sedang mengelola 6 jurnal yang milik beliau sendiri, yaitu 6 jurnal internasional dan 1 jurnal pengabdian masyarakat. Kemudian ada 9 jurnal internasional, beliau sebagai editor, dan 21 jurnal internasional, beliau sebagai reviewer, dan 6 jurnal internasional bereputasi juga sebagai reviewer. Karya beliau dari tahun 17 sampai 2002 kurang lebih 301 naskah jurnal, terutama paling banyak di jurnal bereputasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, jangan lupa nomor kontak Bapak Agus untuk dicatat. Karena komunikasi kita tidak berhenti di sini, akan kita lanjutkan pada komunikasi berikutnya, dan Bapak Ibu bisa kontak ke Pak Agus ya Pak. Gitu ya Bapak Agus ya. Ya Pak. Ya. Slide-nya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita akan mengikuti paparan dari beliau pada kesempatan hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk menyampaikan tanya jawab, Bapak Ibu bisa raise hand atau menulis di chat, nanti akan kita sampaikan di forum ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada komunikasi yang penting di hari ini. Selain nanti kita akan berkomunikasi dengan Bapak Agus Purwanto, Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal juga diperbolehkan untuk mengenalkan jurnalnya untuk ditulis di chat.
Sehingga ini juga menarik bagi Bapak Ibu penulis yang lain untuk saling bisa mempublikasikan jurnalnya di industri Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Agus Purwanto ini telah menerima berbagai penghargaan. Oleh karena itu kita senang sekali bisa menerima berbagai pengetahuan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Agus Purwanto. Demikian perkenalan yang bisa kami sampaikan dan telah menyapa Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita langsung ke acara inti, yaitu presentasi tentang sukses menulis jurnal internasional yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Purwanto. Selanjutnya kepada Bapak Agus Purwanto kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan ya kita untuk sharing tentang best practice ya pengetahuan. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Iya Pak, terdengar. Terdengar Pak. Terima kasih. Terdengar jelas. Nah, pada kesempatan ini ya kita akan coba sharing tentang bagaimana strategi untuk menulis artikel yang akan diterbitkan di jurnal internasional. Jadi materi yang saya susun ini sifatnya best practice ya, Pak Ibu. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua peserta di sini ada yang sering pernah mengikuti webinar yang sama gitu kan. Mungkin kalau ada sesuatu yang beda ataupun yang Bapak Ibu belum dapatkan nanti saling melengkapi di webinar ini gitu Pak. Nah, ini webinar ini materinya saya susun singkat sekali ya. Nanti kalaupun ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin didiskusikan di luar webinar ini, ya silakan saya terbuka. Ataupun nanti ada webinar lanjutan tentang isi dari webinar ini ya saya terbuka ya, siap untuk mengisi gitu kan. Ya setelah gratis nanti di Pak LPPM di Universitas Sapin yang akan mengkoordinir. Ini yang pertama materi yang akan saya sampaikan ada 5 ya bisa sharing. Pertama, kita review tentang artikel, jurnal dan publikasi dan benefitnya gitu. Ini gambaran umum. Karena saya lihat peserta webinar ini ada yang bapak-bapak dosen, terus praktisi, jadi beragam macam ya. Nanti ada istilah-istilah yang akan didiskusikan, saya share. Jadi di poin pertama, tema pertama ini akan saya sharing. Kemudian yang kedua yaitu akun-akun publikasi penulis. Ini sangat penting sekali ya untuk setiap penulis nanti wajib mempunyai akun-akun. Yang ketiga, ini yang paling penting, bagaimana strategi membuat artikel yang berkuantitas. Artinya kita produktif ya, banyak menghasilkan karya-karya artikel jurnal. Yang keempat, selain berkuantitas jumlah banyak, tentu artikel kita harus yang berkualitas ya, berkualitas. Tidak hanya berkuantitas, tapi tidak berkualitas, tapi yang berkualitas gitu. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu tentang kode etik publikasi. Jadi artikel kita produktif, berkualitas, juga nanti yang memenuhi kode etik. Gitu. Nanti akan saya sharing dan diskusikan bersama. Ya, kita lanjut topik yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, nanti silakan dicatat dulu ya. Catat dulu atau raise hand, nanti Bapak moderator yang akan menghandle. Dan kalaupun nanti ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab, nanti bisa saya jawab lewat email ataupun WhatsApp. Gitu. Yang pertama ya, istilah jurnal, artikel, dan publisher. Nah, ini sering rancu di antara kita, antara istilah jurnal dan artikel. Pernah saya dapat teman, Pak, saya dibantu dong membuat sebuah jurnal. Ini saya tanya, Pak, ada nggak tim reviewer, tim editornya gitu? Nggak ada, Pak.
Maksud saya itu menulis itu Pak artikel, oh itu namanya artikel bukan jurnal gitu kan. Nah, itu. Jadi sebenarnya istilah jurnal itu jadi terbitan bisa online ataupun bisa dalam bentuk buku yang terbit berkala. Isinya apa? Isinya ya artikel ini. Nah, artikel ini apa? Tulisan atau beberapa orang menyebutnya paper atau manuskrip ya itu sama saja. Jadi ini tulisan karya ilmiah. Gitu. Nah, sedangkan jurnal sendiri itu tempat artikel-artikel yang diterbitkan secara berkala. Nah, kemudian ada istilahnya penerbit publisher. Publisher ini kumpulan beberapa jurnal, biasanya dikelola oleh lembaga ataupun perusahaan atau organisasi yang menerbitkan beberapa jurnal. Gitu. Nah, ini namanya penerbit. Jadi istilahnya itu kalau saya mau bikin artikel, ya benar saya membuat artikel, bukan saya membuat jurnal ya, karena jurnal itu sebenarnya media untuk menerbitkan artikel-artikel ini. Nah itu ya. Jadi ada istilah Pak, saya membuat artikel ya, artikel yang benar gitu. Nah sekarang tingkatan jurnal, sebagian Bapak Ibu sih udah tahu ya tentang singkatan jurnal tingkatan jurnal ini. Tingkatan yang paling bawah itu ya jurnal nasional biasa, yang penting dia punya ISSN ya, belum terakreditasi gitu. Ya. Kemudian naik lagi ada jurnal nasional terakreditasi. Akreditasinya oleh Sinta ya, oleh Ristek Dikti. Nah, ini ada 6 tingkatan. Paling bawah Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3 sampai Sinta 1. Ya. Ini poinnya dulu poinnya sekian poin kum ya, jadi ini biaya penerbitan, ini estimasi waktunya, ini bisa berubah-ubah ya tergantung jurnal masing-masing. Setelah itu ada jurnal internasional biasa itu ya. Cirinya apa? Dia ya bahasa yang diterbitkan menggunakan bahasa PBB, yaitu bahasa Inggris, terus bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Rusia gitu. Di atasnya lagi ada jurnal internasional bereputasi. Nah, umumnya itu terindeks oleh Scopus yang paling terkenal dan Web of Science gitu ya. Ini tingkatannya ada 5, jurnal dan non-Q, Scopus Q4, Q3, Q2 dan Q1. Jadi yang paling Q1 ini yang paling tinggi reputasinya. Non-Q ini biasanya jurnal baru yang masuk reputasi belum Q dia. Jadi non-Q. Nah, ini ya tingkatan jurnal. Jadi untuk webinar kali ini kan fokusnya ke jurnal internasional ya. Ini jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi ya. Nah ini tingkatan jurnal. Nanti Pak kita submit kemana ini yang cocok ya sesuai kebutuhan Bapak Ibu atau persyaratan. Kalau persyaratannya cuma jurnal nasional ya jurnal nasional saja. Tapi kalau jurnal misalkan yang bereputasi Scopus Q1 Q2 ya Scopus Q1 Q2 gitu. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak, gimana cara membuat jurnal? Nah, ini ya, menyusun jurnal. Dan saya memiliki 6 jurnal nasional pengelolanya. Nanti kita, bagi yang berminat, nanti bisa adakan webinar khusus ya. Bagaimana cara membentuk sebuah jurnal ini, dari mulai menyusun tim editor, webnya, sampai akreditasi. Nanti ya. Nanti biar diagendakan oleh LPPM dari Universitas Sapin, gitu ya. Ini terpisah nanti. Nah, apa motif publikasi artikel jurnal? Pak, kenapa kita capek-capek publikasi menggunakan waktu, energi, biaya gitu kan? Ini banyak ya motifnya gitu kan. Pertama bagi teman-teman mahasiswa di sini ya, mahasiswa S1, S2, S3 memang itu menjadi kewajiban untuk publikasi artikel ya sekarang ini sebagai salah satu syarat kelulusan ya. Kalau S1 jurnal nasional, kalau S3 jurnal internasional bereputasi gitu. Nih, menjadi kewajiban mandatori. Yang kedua meningkatkan kompetensi. Biasanya teman-teman dosen ataupun ilmuwan gitu. Mereka menulis jurnal, artikel untuk ngasah keterampilannya skill karena ilmu itu berkembang ya dari waktu ke waktu. Apalagi sekarang era digital, semua teori ilmu berkembang gitu. Nah, cara upgrade-nya supaya tidak dengan zaman ya menerbitkan jurnal secara berkala, gitu, 1 tahun sekali atau artikel ataupun 6 bulan sekali. Yang ketiga, persyaratan akreditasi lembaga profesi. Biasanya untuk kita akreditasi organisasi seperti perguruan tinggi atau apapun profesi mensyaratkan adanya publikasi. Nah itu motif publikasinya.
Terus persyaratan jabatan nih, beberapa teman-teman, terutama guru, dosen, ataupun jabatan fungsional struktural ya di lembaga pemerintahan itu sudah mensyaratkan sekarang wajib melakukan publikasi gitu untuk kenaikan pangkatnya gitu. Yang kelima yang meningkatkan citra diri ya gitu. Nah, nanti adalah pemeringkatan artikel jurnal Nusantara nasional dunia nanti apa manfaatnya nah gitu nanti ya. Terus kenaikan pangkat ya untuk teman-teman PNS di struktural ataupun dosen ataupun pengajar ataupun guru sekalipun teman siswa untuk naik pangkat ya wajib publikasi sekarang tuh. Terus mendapatkan dana hibah. Kalau kita sering melakukan publikasi nanti sering banyak mendapatkan dana hibah dari organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Yang 8 hobi dan sosialitas. Ini ada beberapa orang yang hobinya memang menulis kan. Ya sampai dulu teman saya itu menulis terus sampai punya slogan gitu, menulislah jangan sampai meninggalkan nama hanya di batu nisan. Akhirnya dia menulis terus supaya namanya nanti apa itu bisa terkenang selalu kan gitu. Atau sosialitas dengan menulis kita kan kolaborasi gitu kan, bisa saling mengenal ke sesama penulis gitu. Nah ya motif publikasi ya, kenapa orang sampai tuntutan dan motif publikasi ya. Gitu. Terus ada yang bertanya kemarin, Pak, orang bisnismen nih. Jadi peserta webinar ada yang bisnismen nanya ke saya, Pak, nilai ekonomisnya apa? Publikasi dapat duit nggak? Gitu. Orang bisnis kan pikirannya cost and benefit gitu kan. Nah kemudian saya jawab, banyak manfaat ekonomis dari publikasi. Pertama, kalau kita publikasi, teman-teman publikasi itu nanti ada pemeringkatan ya, ranking di website namanya itu Skimago. Ya. Pemeringkatan negara berdasarkan publikasi ilmiah. Kalau ini Indonesia di ASEAN ini naik trennya dalam 3 tahun terakhir nih, dari yang paling bawah sampai ke paling atas nih. Nah, para investor, badan-badan dunia, lembaga hibah, atau organisasi lain itu untuk kerjasama dengan negara kita salah satu adalah mempertimbangkan ini ya. Tingkat penelitian ataupun riset di negara kita, indikatornya dari ranking ini. Semakin kita rankingnya baik, nanti lembaga investor, badan dunia, lembaga hibah, atau negara lain bekerja sama dengan kita itu makin mudah gitu. Jadi dengan pertimbangan mudah dibanding kita rankingnya paling bawah. Kalau udah kerjasama kan nanti mendapatkan nilai ekonomis, nah gitu. Nah ya pemeringkatan. Jadi di website ini ada pemeringkatan negara. Gitu. Indonesia di Asia itu nomor 9, di Asia nomor 9. Terus kalau di dunia, Indonesia di nomor 40 pemeringkatan rankingan publikasi. Nah, ini penting ya untuk meyakinkan para investor atau lembaga lain untuk datang ke Indonesia gitu. Sampai itu ada lembaga lain namanya AD Scientific Index, melakukan ranking. Kalau tadi per negara, Skimago ini langsung per autor gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sering publikasi, nanti mengibarkan bendera merah putih di antara negara-negara lain. Sehingga menjadi good image, nilai baik buat kita sendiri maupun negara lain. Gitu. Nah, selain itu nanti ada lagi apa itu pemeringkatan nasional, pemeringkatan nasional. Nah ini pemeringkatan nasional ini di website Sinta. Jadi perguruan tinggi nasional ini akhirnya ada ranking tiap tahun diupdate ya. Nah, semakin ranking perguruan tinggi kita baik, nanti tentunya banyak perguruan tinggi yang bekerjasama dengan kita, banyak lembaga-lembaga hibah yang akan memberi dana ke kita, dan banyak lain mahasiswa-mahasiswa baru yang akan mengincar kuliah di kampus kita. Nah, itu akhirnya menimbulkan nilai benefit. Nah, gitu. Terus lagi sarana promosi. Jadi penelitian pun bisa menjadi sebuah sarana promosi ya. Sarana promosi buat suatu daerah atau negara gitu. Ya, jadi nanti bisa dibaca oleh setiap orang di seluruh dunia. Jadi nanti contohnya ini screenshot beberapa contoh contoh screenshot di dua artikel yang mempromosikan ya tempat-tempat wisata gitu. Jadi dengan adanya publikasi ini ya mempromosikan wisata daerah kita ataupun di tempat lain. Terus manfaat ekonomisnya apa? Dana hibah.
semakin banyak kita melakukan penelitian, karena indikator penelitian yang sukses adalah publikasi, gitu ya. Itu nanti banyak dapat dana hibah, nih contohnya banyak dana hibah di berbagai perguruan tinggi sampai puluhan miliar rupiah, kan, gitu. Nah ini manfaat ekonomis dari publikasi artikel. Nah, ini. Jadi setelah di peraturan juga banyak manfaat ekonomisnya, gitu. Tadi yang saya sudah sharing, pemeringkatan negara, kalau peringkat kita publikasi R&D nanti peringkatnya atas, nanti banyak investor, lembaga hibah, dan lain yang akan bekerja sama dengan kita. Kalau perguruan tinggi kita, tempat afiliasi kita nanti publikasinya bagus, rankingnya nanti banyak lembaga hibah ataupun pemerintah yang berikan dana hibah. Selain itu, bagi daerah-daerah ya sarana promosi untuk menarik wisatawan atau investor. Bagi kita penulis ada nggak? Ya ada. Bagi kita penulis, jurnal dapat dana hibah ya, insentif. Kemudian yang terakhir ya, jika karya kita merupakan novelty, kita akan punya hak paten dan royalti ya. Tentunya ini secara komersial menguntungkan bagi penulis. Nanti ya, manfaat publikasi, motivasi dan publikasi ilmiah bagi kita. Nah, banyak teman-teman, terutama dosen, mahasiswa, ataupun para praktisi ya, punya hambatan dan rintangan untuk melakukan publikasi. Tidak mudah nih. Nih, saya kumpul, saya pernah melakukan ya penelitian kualitatif tentang bagaimana hambatan rintangan publikasi jurnal internasional berreputasi ini. Banyak macam ya, setelah kita wawancara dengan para partisipan tuh, ada yang merasa kurang mampu, belum mampu, gitu. Ada yang merasa, oh, biayanya mahal Pak untuk melakukan penelitian dan publikasi. Gitu. Ada waktunya terbatas, tidak sempat karena itu rutinitas pekerjaan gitu. Ada yang trauma ditolak, jurnal artikelnya ditolak oleh banyak jurnal kan gitu. Ada waktunya lama, terus kesulitan mencari topik. Nah ini ya banyak kendala-kendala ini. Kendala-kendala ini juga pernah saya alami dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami kendala yang sama. Gitu. Tentang artikel, definisi artikel, jurnal dan manfaatnya, motivasi dan manfaatnya. Gitu. Selanjutnya akun-akun publikasi. Nah, untuk dapat peringkat tadi itu kita harus punya akun-akun ini untuk masuk pemeringkatan, karena pemeringkatan itu dasarnya dari akun-akun ini kan gitu. Nah, ada beberapa akun yang wajib kita miliki kalau kita publikasi artikel ilmiah, terutama bagi teman-teman dosen, mahasiswa maupun praktisi peneliti ya. Yaitu yang pertama adalah akun Google Scholar. Google Scholar ini akun wajib ya, wajib ya. Bisa Bapak Ibu buat sih mudah di akun Google. Ini Google. Minimal apa? Harus punya satu artikel yang sudah terbit gitu. Nah itu ya, itu. Jadi di sini informasinya banyak, artikel kita apa aja, sini harus dikutip, citasi oleh berapa banyak orang, artikelnya apa aja, nah gitu. Nanti ada semua di sini. Terus kita H-index berapa, nah performa kita ini nanti akan jadi pemeringkatan di dunia tadi, dan di nasional. Ini wajib ya, caranya mudah, nanti bisa buat akun di Google Scholar. ORCID ID ya, Open Disaster Contribution, ini wajib dimiliki juga ya, gitu. Ya karena nanti setiap Bapak Ibu akan submit ke jurnal internasional, apalagi bereputasi, itu menanyakan ORCID nomornya berapa, nah gitu. Buka aja websitenya ini, nanti register seperti biasa, dan masukin data-data penelitian Bapak Ibu semua. Nah, kemudian Sinta. Sinta ini milik pemerintah ya, Kemendikbud. Jadi ini akun menunjukkan performa kita, sudah terbit jurnal berapa aja kan gitu. Nah, di sini. Ini contoh akun Sinta saya, Scopus 76, terus WOS 11, nah gitu di sini. Terus Q1 berapa, Q2 berapa, ada semua informasinya di sini. Jadi nanti juga menjadi dasar pemeringkatan nasional. Nah, itu. Terus Scopus ID. Nah, Scopus ID ini nggak bisa bikin. Ini muncul ketika kita publikasi artikel Scopus yang pertama kali. Itu otomatis muncul ID kita. Nah, gitu. Scopus ID ini informasinya apa? Berapa banyak artikel kita, terus dikutip berapa banyak, terus H-index kita berapa, nah gitu. Nah ini Scopus ID dapat
menjadi dambaan ya bagi semua dosen maupun mahasiswa, terutama pasca sarjana. Gitu. Nah, research case ini akun, kita kan sering punya akun Facebook ya. Ini akun Facebooknya peneliti-peneliti ya. Gitu. Ada informasi tentang informasi kita, terus berapa artikel yang kita terbitkan, berapa diskutif, disitasi, nah ini ada semua. Terus Web of Science. Jadi website Web of Science ini apa itu? ID jurnal internasional bereputasi ya, bereputasi. Sama seperti Scopus, jadi kita muncul ini setelah kita terbit satu artikel di Web of Science. Nah itu ya. Jadi ID tersebut itu minimal Bapak Ibu punya yang Google Scholar dan OJIT. Karena untuk syarat submit ke jurnal internasional, saat kita ngisi submission itu formulir itu harus nanti ada ditanya tentang ID Google Scholar dan OJIT ID kita. Oke, lanjut. Sekarang materi inti. Nah, bagaimana membuat artikel kita yang produktif? Bagaimana kita bisa produktif? Nah, ini akan saya sharing ya. Akan saya sharing. Nah, ini jumlah artikel yang saya dan teman-teman kolaborasi terbitkan selama hampir 4 tahun. Gitu. Jadi di Jurnal Internasional Bereputasi dan Scopus dan POS 155, Internasional Biasa 21, terus ada Sinta 1 ada ini hilang nih, ketutup ya. Ada Sinta 2, 3, 4, 5. Nah, total sampai minggu kemarin ada 301 artikel jurnal gitu. Teman-teman banyak yang nanya, ini apakah mungkin? Apakah logis? Apakah bisa gitu kan. Nah, itu pertanyaan yang sering teman-teman semua atau Bapak Ibu tanya ke saya ya, apakah bisa bikin artikel produktif ini ya sebanyak ini ya gitu. Nah, ini akan coba saya sharing ya ke Bapak Ibu semua mungkin sebagai bahan inspirasi ya, inspirasi. Ataupun kalau Bapak Ibu sudah banyak menerbitkan artikel, nanti bisa jadi melengkapi dari sudut pandang saya. Strategi yang pertama yang saya lakukan yaitu pertama adalah kita bentuk tim kolaborasi. Tim kolaborasi ini sangat cocok bagi Bapak Ibu yang pemula ya, pemula. Jadi pertama kita cari teman-teman bentuk tim yang mungkin 5 orang atau 7 orang. Karena satu artikel itu tidak dibatasi jumlah author. Bahkan ada author yang sampai 5.000 itu masuk rekor ya, rekor author terbanyak gitu. Kita bentuk tim teman-teman kita yang kita kenal dulu ya gitu. Nah, kalau bisa timnya ini dari beberapa kompetensi. Ada yang ahli bahasa Inggris, ada yang ahli nyusun artikel, ada yang ahli nyusun daftar pustaka, nah gitu. Nah, nanti setelah 5 orang ini terbentuk, saya pernah bentuk, ini masing-masing orang itu bikin topik artikel, masing-masing 1 orang. Nah, setelah 1 orang bikin topik artikel, nanti namanya dimasukin semua, itu, kolaborasi kan. Artikel 1 nanti si A yang jadi penulis pertama. Artikel ini misalkan ini simulasi 7 orang, kolaborasi 7 orang ya. Artikel 1 si A yang jadi penulis pertama, lainnya penulis pembantu, co-author ya. Author 3 si C, penulis utama. Author 6 si F, author 7 si G. Nah ini. Jadi ini ada langsung kita mempunyai 7 artikel dari kolaborasi ini gitu. Nah, kalau ini kita jalanin tiap bulan seperti ini, maka sebulan kita punya 7 artikel. Maka 1 tahun ya kita kurang lebih punya 84 artikel. 3 tahun ada 253 artikel. Itu dari 7 orang. Kalau bisa lebih ya 10 orang bisa lebih. Nah gitu. Nah keuntungannya apa sistem kolaborasi ini? Ya pertama kita bisa istilahnya knowledge sharing ya. Dalam bahasa organisasi knowledge sharing artinya berbagi pengetahuan. Teman-teman yang punya skill udah expert dalam publikasi nanti sharing knowledge ke teman-teman anggota yang pemula gitu. Nah ini knowledge sharing ini penting ya. Bisa lewat BAG ataupun apa gitu. Terus artikel kita juga bisa produktif banyak karena dengan kolaborasi ini paling enggak kita mulai 1 udah punya 7 artikel. Yang kedua, publikasi biayanya bisa ringan karena bisa digotong 7 orang dibanding dengan digotong 1 orang. Nah gitu. Terus relasi kita nambah ya, networking kita nambah, saling kenal orang lain gitu. Itu manfaatnya. Terus nanti akhirnya apa? Kita bisa saling mempromosikannya dari afiliasi mana? Dari Universitas Sarfin Pati, akhirnya Universitas Sarfin Pati bisa terkenal kan gitu.
Terus artikel kolaborasi ini banyak digemarin editor. Saya juga sebagai editor, kalau ada artikel yang penulisnya banyak dari berbagai aplikasi, saya lebih suka ya, lebih sukai. Karena nanti kinerja jurnalnya menjadi bagus, distribusi afiliasinya bisa lebih banyak gitu. Nah, ini ya strategi yang pertama agar kita produktif adalah membangun kekuatan ya, kekuatan. Jadi membangun kolaborasi, nah gitu. Nah ya banyak manfaatnya ya 1 sampai 5 itu kolaborasi. Jadi ini nanti cocok untuk teman-teman dosen guru yang pemula gitu bentuk. Ya nanti tugas kita habis webinar ya masing-masing bentuk tim kolaborasi gitu. Ya. Nah setelah itu apa? Cara lain selain kolaborasi yaitu kita mencari penelitian yang topik kita bentuk topik, misalkan kita topik penelitian tentang kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja, budaya kerja, dan kinerja. Nanti topik-topik ini nanti kita pretelin, kita pecah-pecah jadi 4 artikel gitu. Nah, ini bisa, jadi kita bisa lebih produktif, tentunya artikelnya beda-beda nih, nggak boleh sama. Tapi topiknya terkait satu proyek penelitian yang kita kerjakan. Gitu. Kita bentuk tim kolaborasi, terus kita mau meneliti tentang kepemimpinan, motivasi atau apapun ya 5 variabel, nanti masing-masing dipretelin gitu, modelnya dipretelin, nah gitu. Nah gitu. Oke. Terus manajemen waktu. Nah yang penting sekarang manajemen waktu gitu. Jadi manajemen waktu. Nah kenapa manajemen waktu ini penting? Karena kalau kita tidak ada kegiatan untuk menulis, maka kita tidak selesai. Jadi makanya Bapak Ibu sempat ini pernah saya terapkan ya, menempatkan paling enggak 2 jam sehari, 2 jam saja. Ini 1 jam misalkan jam 8 sampai jam 9 ya untuk depan ke laptop untuk mencari inspirasi ya atau diskusi dengan teman-teman di WAG, teman-teman kolaborasi lainnya gitu. Atau pagi-pagi jam 5 sampai 6 pikiran kita kan masih fresh itu. Kita bisa menulis inspirasi dalam konsep artikel. Nah ini sempatkan 1 hari 2 jam aja gitu ya. Jadi itu lebih dicicil enak daripada nggak sama sekali gitu. Nah, itu terkait dengan manajemen waktu. Jadi seberat pekerjaan apapun kalau kita bisa memanage waktunya nanti bisa terasa ringan gitu. Terus yang keempat itu adalah continuous collaboration. Jadi poin 1 tadi kita kolaborasi tidak berhenti di 1 bulan. Kita terus-menerus setiap bulan gitu. Setiap bulan. Dan pertama 7, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 5. Nah, itu bisa semuanya itu. Ya, akhirnya kita bisa banyak. Jadi terus-menerus misalkan Januari kita ada 7 tim kolaborasi. 1 tim menghasilkan 7 artikel. Maka Februari kita nyari tim lain atau dengan tim yang sama. Maret kita cari tim lain. Nah, akhirnya apa? Kita banyak networking di sini. Networking kita banyak gitu. Terus kita banyak wawasan insight baru dari para teman-teman yang lain dari universitas lain gitu. Akhirnya 1 tahun ya kita bisa banyak. Terus banyak pertanyaan, Pak, bagaimana kewajarannya kita untuk menulis artikel ini? Berapa slide-nya kita kan gitu. Nah, kewajaran itu ya tergantung kemampuan seseorang gitu. Kalau dia kemampuannya excellent, terus jiwa kolaborasi networking-nya luas, itu tak terbatas jumlah artikel yang dihasilkan kan gitu. Karena sekarang kan era digital kan gitu. Ya beberapa orang berpendapat bahwa kewajaran seorang menulis itu hanya 1-2 per 6 bulan atau per tahun. Yaitu oke ya kalau dia bekerja sendirian. Ibaratnya dia kalau mengangkat air satu kapasitasnya ya 1 ember, tapi kalau diangkat banyak orang, dia kolaboratif itu bisa banyak dia kan gitu. Asal dia mempunyai kontribusi. Jadi sekarang dengan sistem kolaborasi ini kita kerjasama dengan para pesaing, jumlah artikel yang kita buat itu bisa tak terbatas sesuai kemampuan kita, tidak ada batasan gitu. Tapi kalau kita kerja sendirian ya paling ya 2 bulan, 3 bulan cuma 1 gitu, atau 1 semester cuma 1 ya gitu. Jadi itu ya, itu batas kewajaran. Nah itu ya, bagaimana membuat kita produktif itu tipsnya. Pertama kolaborasi, kedua bikin project topik penelitian, kemudian di split beberapa topik,
kemudian meluangkan manajemen waktu, terus kemudian continuous kolaborasi. Jadi kolaborasi tidak berhenti 1-2 bulan, tapi terus menerus. Nah itu banyak manfaatnya ya, gitu. Banyak manfaatnya sehingga apa? Kita artikel banyak, terus akhirnya dikutip banyak orang, meningkatkan peringkat negara kita atau valuasi kita sehingga banyak nanti investor, lembaga penelitian ataupun negara lain ataupun universitas lain yang bekerja sama dengan kita. Tipenya apa? Secara finansial otomatis akan menambah gitu. Itu yang produktif ya gitu. Terus selanjutnya berkualitas. Kita ya tidak kita berproduktif banyak tentu harus diimbangi dengan kualitas gitu. Justru kualitas ini yang pertama gitu. Kita boleh produktif tapi tidak mengesampingkan kualitas, harus tetap berkualitas gitu ya. Nah, tahapan publikasi artikel ke jurnal seperti ini. Jadi topik diskusi kita bahwa sukses untuk publikasi internasional. Jadi tahapan untuk submit ke artikel ke jurnal banyak ya. Pertama, kita harus membuat artikel yang tentunya berkualitas bagus gitu kan. Nah, kemudian setelah itu artikel kita submit. Nah, submit nanti ini berapa bulan banyak ya, beberapa lama. Nanti ada review dari 2 atau 3 reviewer. Nanti kita revisi. Bisa jadi artikel kita ditolak. Nah, ini di sini nanti ini lama sekali. Setelah ini oke, terima, nanti kita akan terbit. Nah, setelah terbit, tidak berhenti di sini. Kita nunggu artikel kita terindeks ya. Terindeks itu di Google Scholar, ataupun indeks internasional Copernicus, atau di OAC, ataupun Scopus ini butuh waktu. Nah, untuk jurnal internasional biasa ini paling nggak ya 2-3 bulan sudah bisa selesai. Kalau jurnal internasional bereputasi, terutama yang Scopus, itu ya paling cepat ya 3-4 bulan, bisa 1 bulan, bahkan ada yang 2 tahun, tergantung jurnal tujuan kita. Nah, bagaimana cara kita jurnal yang berkualitas? Jurnal yang berkualitas adalah jurnal yang diterima di jurnal tujuan, gitu ya. Beda-beda, jadi jurnal kita diterima di jurnal internasional, maka kualitas kita ya sesuai jurnal internasional. Jurnal artikel kita diterima di jurnal internasional bereputasi Q1, berarti kualitas kita memang setara dengan kualitas Q1. Jadi di mana artikel kita diterima, jadi itu apa itu menunjukkan bahwa kualitas artikel kita gitu ya. Nah, jadi indikator kualitas ini ya tidak bisa kita ukur. Ukurnya adalah di mana artikel kita diterima. Kalau di Q1, Q2, Q3, berarti artikel kita bagus. Lebih bagus lagi, tidak berhenti di situ. Artikel kita diterima di jurnal Scopus Q1, tapi tidak ada yang mencitasi dalam waktu 2-3 tahun, nah itu disebut juga tidak berkualitas. Ya. Berkualitas adalah jika nanti artikel kita setelah terbit banyak yang mencitasi, nah itu lebih berkualitas lagi. Gitu. Kita diterima di jurnal Scopus cuma Q4 ya, tapi yang mencitasi banyak, ratusan, ribuan per tahun, itu berarti bagus. Gitu kan. Tapi kita publikasi di jurnal Scopus yang bereputasi tinggi, berarti tidak pernah ada yang mencitasi, nah berarti artikel kita kurang bagus. Karena pemeringkatan kita, ranking itu berdasarkan dari citasi ya, namanya high index. Gitu kan. Semakin banyak artikel kita dan banyak disitasi, high index kita nanti makin tinggi. Nah itu. Jadi submit artikel ini harus punya kesabaran ya, Pak itu, kesabaran. Gitu. Banyak teman-teman yang frustasi karena submitnya lama, sering ditolak. Nah gitu. Nah caranya gimana? Ini pertama ya. Pertama, artikel yang paling banyak diterima di jurnal internasional sama bereputasi itu adalah artikel ilmiah. Jadi kita publikasi itu artikel ada beberapa. Pertama opini ya, opini. Opini biasanya singkat mengenai pendapat kita. Yang kedua adalah review. Review ini bisa mini review atau literatur review ya, membandingkan hasil-hasil teori orang lain atau hasil penelitian orang lain dan komentar kita seperti apa, itu literatur review. Nah, yang paling banyak nih dari beberapa survei itu yang paling banyak nih yang terbit di jurnal internasional bereputasi yang malah kuantitatif ya, kuantitatif. Di jurnal nasional pun kuantitatif walaupun banyak yang di kualitatif gitu. Nah, pakai metode survei
kuesioner, responden, dan pengolahan data gitu ya. Jadi artikel kita nanti ya sesuai dengan kaidah-kaidah atau kuantitatif, kualitatif, atau mixed method atau literatur review gitu kan. Ya. Pertama artikel kita yang susun supaya berkualitas ya sesuaikan dengan kaidah-kaidah teori yang ada. Kalau kita kuantitatif ya baik kuantitatif, kualitatif dengan metode yang baku gitu. Nah, mengenai cara menyusun artikel ini nanti kita adakan webinar terpisah ya Bapak Ibu, bisa nanti kalau ada yang minat nanti silakan hubungi Bapak KPPM di Universitas Sapi nanti mengagendakan gratis ya. Karena komitmen kita sharing knowledge, sharing mengembangkan SDM ya dengan tanpa biaya ataupun gratis membangun SDM. Ya. Nah, artikel-artikel itu dibikin standar sesuai kaidah ilmiah ya, ilmiah. Standar artikel seperti ini ya, artikel yang akan disampaikan ke jurnal nasional seperti ini ya. Ada pendahuluan, kajian teori atau literatur pustaka ini opsional ya. Ada jurnal yang mewajibkan ini, ada jurnal yang tidak mewajibkan. Terus metode penelitian, hasil pembahasan, kemudian kesimpulan saran daftar pustaka. Nah ini standar ya, standar metode ilmiah. Biasanya itu jumlah katanya ya sekitar antara 5.000 sampai 12.000 ya standar. Nggak boleh banyak-banyak. Jadi kalau pernah saya ditolak karena kebanyakan, kan. Ada 20 lembar, hingga 20.000 kata ditolak, suruh ngurangin. Juga pernah ditolak karena terlalu sedikit, waktu itu 4.000 kata, disuruh agar jadi 5.000 gitu ya. Masing-masing jurnal punya standar sendiri-sendiri. Nah kita ikutin standar dari jurnal tujuan itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi tips yang pertama, artikel sesuai kaidah metode ilmiah ya. Metode ilmiah yang berlaku. Ini contoh artikel yang terbit di jurnal Scopus I1 ya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita bikin artikel ilmiah yang sesuai standar-standar yang baku ya. Kalau Bapak Ibu bikin literatur review, ikutin standar metode literatur review ya. Kalau Bapak Ibu kualitatif, ikutin standar penulisan metode penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif, ikutin standar kuantitatif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini plagiasi ini yang paling fatal. Tip pertama kita masuk jurnal internasional, bahkan bereputasi itu di screening plagiasi ya. Salah satu software banyak untuk ngecek plagiasi, tapi yang terkenal ini Turnitin yang sering saya pakai. Jadi artikel kita dicek di screen oleh editor, berapa tingkat similarity-nya, kesamaan dengan artikel-artikel yang sudah terbit. Jadi jurnal yang internasional maksimal 20, ada yang 10, ada yang 15. Masing-masing jurnal beda-beda kebijakannya. Gitu. Nah ini Bapak Ibu ya, buat artikel yang similarity-nya kecil, itu potensinya diterima besar. Diterima untuk proses selanjutnya. Tapi kalau Bapak Ibu similarity-nya tinggi, ya ini yang kuning-kuning, apalagi merah, itu saya pastikan 100% ditolak. Karena tidak ada kata revisi kalau untuk plagiarisme ini ya. Ini hal yang fatal gitu. Nah ini contoh hasil Turnitin ya, similarity-nya. Jadi software ini mendetek copy paste. Jadi Bapak Ibu kalau buat artikel jangan pernah copy paste dari artikel yang online di internet atau artikel online. Karena walaupun satu kata, contohnya ini, lihat individuals who atau transformational leadership, walaupun satu kata bisa kedetek ya. Gitu. Kecuali ini Bapak Ibu tulis manual, ketik manual, nah itu nggak kedetek gitu. Jadi hindari copy paste dari artikel-artikel atau jurnal lain yang sudah terbit, itu pasti tinggi similarity-nya. Nah, gitu. Kalau ini yang ditulis tangan akhirnya kecil ya, gitu. Jadi strategi untuk Turnitin similarity-nya rendah yaitu Bapak Ibu harus ketik manual. Kalau copy paste pasti satu kata pun akan kedetek gitu. Nah, gitu. Oke, itu yang kedua ya tadi harus kita plagiarisme-nya, similarity-nya, plagiatnya harus maksimal 20%, 15 atau 10. Itu gerbang pertama. Setelah itu jadi, maka Bapak Ibu nyari jurnal tujuan. Jurnal tujuan pertama artikel harus sesuai scope. Jadi lingkup jurnal, topik jurnal harus sesuai dengan topik artikel kita. Kalaupun itu beda, saya jamin 90% nama saya itu ditolak, pasti ditolak. Gitu. Jadi sesuaikan topiknya. Nah, Bapak Ibu untuk jurnal nasional bereputasi bisa nyari di website skimagojr.com. Ini banyak
jurnal-jurnal tarik topiknya apa, dari Q1 sampai Q4 bisa pilih-pilih sendiri. Ya. Nanti cek satu-satu topiknya apa. Gitu. Kalau kita topiknya misalkan tentang pendidikan, nah di sini topiknya apa, ini skopnya cek tentang pendidikan atau apa. Gitu. Kalau topiknya kita tentang teknik industri, supply chain, oh ini berarti ada nih, berarti bisa untuk submit. Nah itu. Ya. Jadi keberterimaan yang tinggi kalau Bapak Ibu submit artikel yang sesuai skop jurnal yang kita tuju gitu ya. Ini ya. Nah ini, walaupun di skopnya bisa dilihat juga di Jurnal Nasional Publikasi di Scopus ada nih subjek area. Nah, lihat skopnya di sini. Kalau skopnya ini sesuai dengan artikel kita, kemungkinan besar itu bisa diterima untuk proses berikutnya gitu. Nah ini. Nah setelah itu Bapak lihat, Ibu juga bisa lihat di jurnal langsung juga bisa. Buka website jurnalnya, nanti lihat fokus and scope. Nah ini banyak nih tertulis di sini. Nanti kalau ternyata nanti skopnya ada di sini, ya berarti Bapak Ibu bisa submit langsung. Kalau enggak ya cari jurnal yang lain karena akan ditolak gitu. Nah setelah ketemu jurnal yang sesuai skop, nah artikel kita susun sesuai template jurnal, ya. Karena kalau tidak sesuai template jurnal, kemungkinan besar ditolak kemungkinan besar ya, ditolak. Kita buka template-nya, kita susun sesuai template atau gaya selingkung dia ya. Gaya selingkungnya apa? Ikutin. Karena tiap jurnal itu beda-beda ya. Kalau saya kan sebagai editor juga, kalau banyak artikel yang masuk tidak sesuai template, langsung saya reject, ada diperbaikin kan gitu. Karena jurnal yang masuk ini ke editor itu ada ratusan ribuan, bahkan ribuan ya. Kita nggak mungkin teliti satu-satu, secara teliti, secara menyeluruh ya. Kita ya, kalau tidak sekilas mata, tidak sesuai skop, tidak sesuai lingkup, langsung kita reject, nah, kita tolak. Nah itu. Nah ini ya. Maka supaya artikel kita bisa diterima di jurnal nasional, wajib sesuai dengan template jurnal tujuan. Kita susun. Itu di sini. Setelah itu, setelah artikel jadi, maka kita submit, ikutin gaya selingkung namanya kan. Standar jurnal dia kan gitu. Isinya apa? Isinya di artikel kita itu tiap jurnal beda-beda. Ikutin. Karena bisa jadi jurnal A bilang wajib literatur review. Sedangkan jurnal B menyatakan literatur review tidak wajib dan tidak ada. Nah, beda-beda. Makanya supaya artikel kita bisa diterima di jurnal nasional bagi reputasi, wajib ikutin gaya selingkung namanya, standar tulisan dari jurnal itu. Itu yang keempat. Terus yang selanjutnya untuk bisa diterima lagi, jadi beberapa banyak jurnal itu kalau bisa daftar pustaka banyak yang ditolak karena daftar pustakanya. Ya kalau bisa daftar pustaka itu yang sesuai dengan topik dan terbaru gitu. Nyarinya gampang sih. Jadi kita buka scholar.google.com, kita kasih topik apa, misalnya leadership apa ya. Nanti muncul banyak artikel di sini, tinggal klik ini tanda seru 2, nanti muncul di sini, tinggal Bapak Ibu copy paste atau pakai Mendeley bisa, software Mendeley itu. Kalau nggak bisa pakai software, pakai ini bisa kan itu. Jadi kalau daftar pustaka kita hal-hal topik yang terbaru dan diambil dari jurnal-jurnal nasional, apalagi bereputasi, maka itu poin plus buat editor untuk menerima artikel Bapak Ibu ya, gitu. Jadi intinya dasar teori Bapak Ibu kuat karena daftar pustaka Bapak Ibu dari jurnal-jurnal yang bereputasi nasional, ya, gitu. Apalagi ini yang misalkan terbaru 3 tahun terakhir, mas gitu. Jadi daftar pustaka ini kadang kita tidak care gitu, akhirnya menyepelekan. Padahal sebenarnya daftar pustaka itu sebenarnya fondasi buat artikel yang akan kita susun, ya, gitu. Ya, nah, bisa artikelnya dari jurnal-jurnal yang internasional bereputasi. Gitu. Selanjutnya, setelah itu sebelum submit, caranya ini Bapak Ibu buka, misalnya kita punya tujuan jurnal internasional A, kita buka artikel-artikel yang sudah terbit, kita pelajarin penulisannya, topik dan penelitiannya. Kita bandingin, oh topik kita ternyata banyak yang terbit di sini, berarti kemungkinan diterima besar. Cara penulisan kita metodenya hampir mirip dengan yang pernah terbit, berarti persentase kemungkinan diterimanya besar. Oh ternyata artikel kita kok segini, mereka bagus-bagus metodenya,
tulisannya bagus-bagus. Nah, berarti kemungkinan kita untuk diterima lebih kecil. Nah, kita bisa evaluasi diri di sini ya gitu. Kita lihat artikel-artikel di jurnal tujuan yang sudah terbit untuk kita pelajarin. Nah, itu ya, Bapak Ibu, bagaimana membuat jurnal berkualitas. Artikel yang berkualitas. Artikel yang berkualitas, indikatornya apa? Diterima di jurnal tujuan. Kalau jurnal tujuan kita ya bereputasi tinggi, I1, G2, berarti ya berkualitas, disebut bisa berkualitas. Karena asumsi kebanyakan orang yang terbit di jurnal internasional bereputasi, Index Scopus, misalkan I1, G2 itu kualitasnya bagus. Tapi tidak berhenti di situ. Setelah kita terbit di jurnal bereputasi tinggi, tapi tidak ada yang mengutip artikel kita selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak pernah yang ngutip, berarti banyak orang yang menilai artikel kita juga kurang bagus. Ya. Jadi menurut editor bagus, menurut editor jurnal I1 bagus, tapi menurut pembaca kurang bagus. Nah ini, jadi ya, bisa jadi seperti itu. Banyak teman-teman yang menerbitkan, oh bangga menerbitkan jurnal di artikel di jurnal Q1 Scopus ataupun Q2 yang paling berreputasi internasional, tapi tidak pernah ada yang mengutip selama 3 tahun, 4 tahun. Berarti pembaca menilai bahwa artikel itu kurang bagus. Karena artikel kita yang terbit, itu bukan hanya editor yang menilai. Editor menilai, menerbitkan. Tapi setelah itu, jadi seluruh orang di dunia akan menilai artikel kita. Artikel kita ini bagus apa enggak, kan gitu. Walaupun kita terbit di jurnal nasional biasa, tapi artikel kita bagus, nanti banyak yang bersitasi yang gitu, mengutip, akan sampai ribuan atau ratusan. Gitu. Teman saya dan tim pernah buat artikel, terus terbit di jurnal nasional biasa ya, belum terakreditasi SINTA, tapi dalam setahun 2 tahun tuh yang ngutip udah banyak, udah 200, 300 orang gitu. Saya lihat daftar listnya yang ngutip ya dari universitas-universitas perguruan tinggi ternama. Nah itu berarti para pembaca ini menilai bahwa artikel kita bagus gitu ya. Jadi artikel yang bagus itu terbit di jurnal yang bereputasi dan dianggap pembaca bagus pula, banyak yang mengutip, mencitasi gitu. Tuh. Terus apa lagi yang paling penting plagiarisme itu ya, similarity harus kecil gitu. Terus ikutin gaya singgung, gaya metode ilmiah. Nah itu ya yang berkualitas. Dengan kode etik, kita bikin artikel yang apa itu produktif, terus berkualitas, tapi melanggar kode etik. Nah itu nanti juga belum sempurna. Lebih sempurna lagi, kita produktif, berkualitas, dan punya kode etik. Nah, kode etiknya apa aja nih? Nah, kita tetap ada aturan-aturan etika ya dalam menulis artikel itu. Pertama, plagiarisme. Artinya apa? Kita mengutip karya orang lain, atau mengakui karya orang lain, atau memakai artikel orang lain, kita terbitkan atas nama kita. Itu tindakan plagiat. Beberapa editor jurnal langsung mereject, kalaupun similarity-nya dia tinggi, di atas 50% gitu. Atau self plagiarism, kita udah punya artikel terbit di jurnal lain bahasa Indonesia, kemudian kita translate bahasa Inggris, kita terbitkan di artikel di jurnal lain, ya, termasuk plagiarism. Ya. Atau artikel yang sudah terbit di jurnal lain, kita modif dengan topik sama kita terbitin di jurnal lain, ya, itu termasuk self plagiarism. Artinya apa? Menjiplak pada hasil karya sendiri. Ya. Masa hasil karya sendiri disebut jiplak, Pak? Nah, itu. Tapi secara kode etik namanya self plagiarism gitu. Nah, selanjutnya apa? Fabrikasi atau falsifikasi data. Gitu. Fabrikasi maksudnya apa? Kita buat artikel ilmiah, pakai data-data, tapi data-datanya kita bikin sendiri. Gitu. Jadi penelitian tidak pernah ada, analisa data tidak pernah atau muncul, gitu. Data fiktif, gitu. Itu namanya fabrikasi. Ya. Baiknya Bapak Ibu hindarin seperti ini. Ya, tetap ikutin alur ilmiah. Atau falsifikasi data. Maksudnya apa? Kita bikin penelitian, hasilnya tidak sesuai dengan teori, misalkan gitu. Misalkan motivasi berpengaruh negatif terhadap kinerja, misalkan. Tapi teori-teori penelitian banyak orang menyatakan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja, sedangkan hasil saya kok negatif. Nah, itu negatif sendiri. Nah, akhirnya apa? Datanya diotak-atik sehingga hasilnya sama dengan teori apa orang lain. Nah, ini namanya falsifikasi. Nah, kalau hasilnya kita beda dengan orang lain, itu nggak apa-apa. Malah sebuah novelty buat kita ya itu nggak apa-apa. Selama itu metodenya bisa dipertanggungjawabkan. Beda nggak apa-apa kan gitu. Tadi itu
broker artikel ya, kita hindari ya jual beli artikel gitu kan. Kita nggak pernah melakukan penelitian, para penulis sama sekali tidak pernah melakukan penelitian. Nah, ini membeli artikel dari pihak ketiga. Gitu. Nah, ini namanya broker artikel ya. Nah, kita boleh minta bantuan pihak ketiga, tapi harus terlibat ya, terlibat penulisan gitu. Terus kemudian submit artikel ke beberapa jurnal secara bersamaan. Ini secara etika kita sudah punya artikel, tapi kemudian kita submit ke banyak jurnal supaya bisa cepat diterima. Saya submit ke 10 jurnal misalkan. Nah, ini secara etika nggak boleh ya, nggak boleh, harus satu ditolak baru pindah ke lain gitu. Secara etika nggak boleh. Nanti takutnya semua jurnal ini nerima, nah, kita bingung karena ditarik pun nggak bisa kalau sudah diterima. Terus yang satu lagi fake author atau numpang nama nih. Ya ini numpang nama, sebaiknya Bapak Ibu hindari nih ya numpang nama. Misalkan saya bikin artikel, Pak, nama saya masukin tulis di situ. Nah, ini saya etika sih kurang boleh nih ya. Nggak apa-apa Pak, nama saya masukin, tapi saya nanti ngoreksi artikelnya. Tapi nanti saya bantu ngoreksi apa itu metodenya. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu punya kontribusi apapun ya. Itu ngoreksi artikel, ngoreksi ejaannya, titik koma, itu nggak apa-apa. Yang penting punya kontribusi. Tapi jangan sampai cuma numpang tapi nggak tahu artikelnya apa kan gitu. Konflik kepentingan, pesan sponsor. Nah, kalau Bapak Ibu bikin artikel, nah nanti bisa jadi ada pesan sponsor. Coba nanti kamu bikin presentasi, bikin artikel sampai ke jurnal, tapi isinya ini hasilnya. Nah, itu nggak boleh, harus independen kalau kita bikin penelitian. Terus publikasi ganda itu pun saya etika nggak boleh ya. Kita menerbitkan satu artikel ke jurnal A, kemudian bahasa Indonesia, kemudian kita translate bahasa Inggris, terbitkan ke jurnal B biar banyak Pak, nah itu nggak boleh. Atau kita modif dikit, nah itu nggak boleh ya. Harus benar-benar ada pembedanya dengan artikel yang lain. Ini publikasi ganda. Terus artikel yang sudah dalam proses review atau diterima. Nah ini secara etika nggak boleh ya. Kita sampai artikel, editor udah capek-capek mereview, nggak akan diterima, tiba-tiba kita tarik karena beberapa alasan. Nah itu tidak boleh ya, karena saya sebagai editor juga dalam tanda kutip ya kurang straight. Artikel udah saya review capek-capek, saya proses edit, proses kemudian, tapi tiba-tiba ditarik. Nah gitu. Beberapa jurnal memblacklist ini ya, memblacklist nama kita dan afiliasi kalau kita menarik yang sudah proses review bahkan sudah mau diterima kan itu. Nah ini ya etika publikasi. Nah, jadi intinya apa? Peneliti itu boleh salah. Kita salah hipotesis boleh dalam artikel kita. Banyak artikel-artikel yang salah itu banyak ya. Sudah terbit itu belum berarti bagus, tapi masih ada kesalahan itu wajar. Salah hipotesis boleh, salah metode nggak apa-apa, analisis nggak apa-apa, pengujian penulisan nggak apa-apa. Nanti itu bisa dikoreksi ya. Minta bantuan editor untuk mengoreksi. Tapi yang tidak boleh adalah ini. Jadi kita kode etik ya, kode etik. Seperti tadi, publikasi data, falsifikasi, kemudian submit ganda, gitu. Nah, itu yang tidak diperkenankan secara etika, gitu. Nah ini ya. Jadi yang paling fatal ya, kita tidak pernah melakukan penelitian, tiba-tiba langsung muncul data atau mengubah hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan atau bertentangan dengan kaidah umum, kita ubah gitu. Atau plagiarisme, jadi mengutip, menjiplak karya orang lain ya tanpa parafrase ataupun tanpa dikutip. Nah itu termasuk plagiarisme gitu. Ini yang selanjutnya kode etiknya yaitu hindari jurnal-jurnal, istilahnya sekarang ada jurnal predator, fake ataupun hijack ya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau submit artikel ke jurnal, apalagi berreputasi internasional, nah cek di website ini, apakah masuk di situ nggak listnya? Kalau masuk ya itu nggak selamanya predator, tapi sebaiknya dihindarin gitu. Nah, ciri-ciri jurnal predator lagi apa? Banyak jurnal yang menerbitkan artikel tidak sesuai skopnya. Misalkan jurnal antropologi, biologi, nerbitin artikel manajemen ekonomi, dipastikan itu adalah predator. Gitu. Karena dia melanggar kode etik skop jurnal, skopnya gitu. Terus ciri-cirinya apa predator? Kalau Bapak Ibu di luar kewajaran gitu.
Ya, wajarnya satu edisi 20, 30, ini bahkan sampai ribuan. Terus kalau artikelnya kita lihat di websitenya menerbitkan banyak spesial isu, nah itu dipastikan itu jurnal predator. Salah satu ciri yang bisa dideteksi yaitu tidak ada proses review, bayar langsung terbit. Nah, itu. Nggak ada review, dapat surat terima dan invoice berbayar, 3 hari terbit. Nah, nih. Jurnal internasional bereputasi biasanya ini ada predator atau artikel kita salah. Gitu. Kemudian jurnal yang fake atau hijack. Banyak jurnal-jurnal yang di hijack ya, di cloning. Misalkan jurnal yang ada sebuah jurnal internasional, websitenya misalkan abcde.com. Tapi ada orang yang bikin jurnal yang sama persis dengan website deca.com. Isinya sama persis, nama-namanya, ISSN. Tapi yang satu itu fiktif, ya, fiktif. Akhirnya banyak submit, gitu kan. Nah, itu akibatnya apa? Artikel kita tidak bisa terindeks, ya, masuk indexing di Scopus ataupun di Web of Science, ya. Kita bisa percuma, ya. Ini nanti Bapak Ibu harus hati-hati terhadap jurnal predator, fake atau hijack. Banyak jurnal-jurnal yang fake juga palsu. Jurnal palsu maksudnya apa? Benar dia asli, tapi mengkloning dari jurnal asli. Konten segala macam, nah, tapi sebenarnya dia palsu, itu harus kita hindari. Jadi tentang kode etik yang harus kita perhatikan. Jadi lebih sempurna lagi, kita bisa produktif dengan strategi yang saya share tadi, kolaborasi, terus kemudian bikin proyek penelitian untuk beberapa artikel, metodenya di-split, kemudian manajemen waktu, kemudian apa itu continuous kolaborasi. Terus yang berkualitas gimana? Kualitas ya, kalau bisa, ciri-ciri berkualitas, pertama adalah sesuai skop jurnal, sesuai kaidah aturan metode ilmiah, terus cari jurnal yang skopnya cocok, ikutin template gaya selingkung jurnal tujuan, gitu. Nah, itu. Terus kemudian lagi ya, tentang etika, ya kita harus beretika juga, terutama plagiarisme tadi, terus hindari jurnal predator, jurnal yang hijack, jurnal yang hasil cloning, nah gitu. Terus publikasi, falsifikasi, terus numpang nama, gitu. Terus apalagi tadi broker artikel, nah itu sebaiknya dihindarin. Ya. Kalau Bapak Ibu misalkan ada bantu pihak ketiga untuk nyusun artikel nggak apa-apa, tapi minimal punya kontribusi terhadap artikel itu kan, minimal yang koreksi titik koma atau metode ataupun koreksi penulisan itu yang penting ada kontribusinya. Nah, agar webinar kita itu meninggalkan apa itu hasil ya, ini ya Bapak Ibu coba ya, bagi yang belum ataupun yang sudah nanti buat konsep draft artikel, bisa opini, review atau ilmiah, kuantitatif, kualitatif atau mixed method ya. Bisa kolaborasi, ya bisa kolaborasi lintas teman-teman kan banyak WA group dan satu handphone pun bisa jadi ada 50, ada yang 100 WA group dosen atau WA peneliti teman-teman ya, ajaklah kolaborasi 1 atau 5 orang gitu kan. Nanti untuk kolaborasi gitu. Nah, setelah itu nanti bisa untuk submit di jurnal internasional ataupun nasional. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun Google Scholar, silakan untuk bikin gitu ya. Nanti dengan catatan sudah punya artikel yang terindeks di Google Scholar. Nah, diskusi kita ini sangat singkat ya karena waktu terbatas sharing kita. Tapi nanti kalau ada hal-hal bagian dari webinar ini yang perlu nanti kita diskusi lebih lanjut, seperti penyusunan artikel ilmiah, terus pengolahan data ataupun penyusunan jurnal. Kita membuat jurnal, membangun sebuah jurnal, ya sampai akreditasi. Nanti kita bisa adakan webinar lanjutan, gitu ya. Jadi diskusi kita, sharing kita, jika acara ini selesai, tidak berarti berhenti sharing diskusi kita, tetap berlanjut, ya. Bisa nanti kirim WA ke saya secara pribadi ataupun email, ataupun kalaupun diadakan webinar lagi, pembimbingan nanti bisa maupun LPPM dari Universitas Sapin. Nah, itu aja yang bisa saya sharing ya. Jadi sharing ini ada berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman saya selama menulis artikel ya, yang orang bilang banyak. Ya, memang bisa banyak pertanyaan, apakah mungkin, apakah logis, apakah masuk akal ya. Memang
setelah ada jawabannya seperti itu, ya bisa masuk akal kalau kita menulisnya secara kolaboratif ya, kerjasama. Ya, kita dorong mobil kalau sendirian susah, nggak bakal bisa maju. Tapi kalau kita bisa rame-rame, nah kita bisa maju. Dan manfaatnya banyak kolaboratif, kita bisa saling mengenal orang. Kalaupun kemampuan kita ada yang kurang, bisa ditutupin oleh anggota kolaborasi lain. Nah itu bagus gitu kan. Terus memperkuat networking kita juga kan gitu. Terus saling saya kembalikan ke Pak Moderator, silakan sesi tanya jawab atau diskusi ya. Lebih tepatnya sih diskusi ya, diskusi. Nanti Bapak Ibu yang sudah nulis pertanyaan, bila ada yang belum terjawab, nanti bisa japri lewat saya, nanti bisa saya jawab. Ya, terima kasih Pak Moderator, waktu saya kembalikan untuk acara diskusi. Baik, terima kasih Bapak Agus telah menyampaikan materi. Bapak Ibu peserta webinar tadi telah disampaikan tentang bagaimana kita menyusun publikasi ilmiah, kemudian akun-akun terkait dengan publikasi penulis, kemudian bagaimana strategi produktif untuk membuat artikel, kemudian yang ini tadi yaitu strategi membuat artikel yang berkualitas. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu, kita selalu memegang kode etik untuk publikasi. Nah, tentunya yang sudah disampaikan Bapak Agus tadi telah membuka wawasan kita dan mungkin akan menumbuhkan ide-ide baru, terutama bertanya kami persilakan present atau menulis di forum chat. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bertanya, ini sudah ada 3 pertanyaan Bapak Agus. Yang pertama yaitu dari Bapak Hartono UMT. Pertanyaannya, bagaimana membuat artikel berkualitas sesuai dengan bidang kita? Demikian Pak, mau dijawab dulu. Kami persilahkan Pak Agus. Ya, terima kasih dari Pak Tono dan teman saya dari Pati juga yang Pak Tono. Terima kasih sudah ikut webinar ini ya. Semoga bisa menjadi insight untuk terus berkarya. Jadi sudah saya jelaskan tadi ya, untuk membuat artikel berkualitas, tadi sudah di slide, saya share di slide ya. Yang pertama ya, artikel kita susun sesuai kaidah ilmiah kan gitu. Walaupun itu literatur review, ya kita sesuaikan kaidah literatur review. Kalau itu kualitatif, kuantitatif atau mixed method atau bentuk opini ya sesuai kaidah yang berlaku, teori yang berlaku kan gitu. Ya nanti ada pertanyaan gimana Pak caranya? Nah, nanti bisa ada webinar terpisah nih ya karena panjang kan. Bagaimana menyusun artikel menggunakan metode kuantitatif, nanti bisa satu sesi nanti. Bisa diskusi lanjut nanti Pak Hartono ya gitu. Terus yang penting adalah plagiarisme tuh. Bisa dicek sama software, salah satunya banyak software, salah satunya saya sebut Turnitin ya. Ya Bapak harus buat maksimal ya 15% atau 10% gitu. Jangan banyak copy paste dari media internet. Gitu. Pasti satu kata pun bisa kedetek gitu ya gitu. Nah, setelah itu Pak Hartono harus nyari jurnal yang cocok. Jurnal tujuannya mana? Wah, saya dikasih tugas dari kampus untuk publikasi di jurnal Scopus Q1 SJR minimal 1 misalkan. Ya, untuk naik menjadi guru besar, Hartono mau jadi guru besar misalkan. Ya Bapak cari jurnal tujuan, lihat skopnya apakah sama nggak dengan topik Pak Hartono. Kalau Pak Hartono topiknya sama, monggo submit. Kalau enggak ya jangan submit, pasti ditolak kan itu. Terus ikutin juga gaya selingkung standar dari jurnal, mulai template, terus isinya apa, ada jurnalnya. Jadi sebelum submit, sebaiknya Pak Hartono baca dulu jurnal tujuannya itu standarnya seperti apa, cara penulisannya seperti apa, ikutin baru submit ya. Di samping yang paling utama adalah plagiarisme gitu. Ya. Terus yang berkualitas lagi, beberapa editor disebut kualitas adalah hasil kolaborasi ya. Ya, kolaborasi. Pak Hartono guide aja. Misalkan Pak Hartono mau bikin artikel mixed method, bahasa bikin mixed method tentang digital marketing misalkan, hal-hal terbaru, atau viral marketing atau quiz marketing.
Pak Tono kayak expert marketing, digital marketing sebagai co-author. Nah, itu lebih berbobot nanti artikel yang Pak Artono bikin. Nah, itu aja jawaban dari saya, Pak Artono. Nanti kita diskusi lebih lanjut ya kalau sudah, nanti kalau kurang jelas gitu. Terima kasih, Pak. Ayo, silakan Pak, ada lagi? Halo, silakan. Ada lagi Pak pertanyaan? Halo, Pak Mas Luki, ada lagi? Oke Pak, Nah, selanjutnya kami persilakan Raisen Bapak Nur Hadi, kami persilakan Pak Nur Hadi untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, Untuk Pak. yang di chat masih ada beberapa Pak. Ya, kami silakan yang Raisen dulu Pak Nur Hadi, silakan Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Moderator dan Pak Agus yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nur Hadi, Pak, Asesor PSP, Program PSP Kemendikbud. Pak Agus, topik-topik yang biasanya laku keras ya Pak, atau langsung tembus ke jurnal terindeks Scopus, apakah itu topik-topik yang berbasis kearifan lokal ataukah yang berbasis teknologi, Pak? Dan kemudian bisakah dijelaskan kepada saya, kepada kami, Pak, atau kepada forum ini, ketika kita ingin menjurnalkan artikel kita kirim ke jurnal yang terindeks Scopus, bisakah diberikan informasi kepada kami alamat jurnal mana yang bisa dengan cepat kita unggah karya artikel kita sehingga kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan artikel kita di jurnal Scopus. Terima kasih Pak Agus. Mohon penjelasan. ya, terima kasih Pak Nur Hadi. Pertanyaannya bagus sekali ini Pak. Gitu. Dan juga sering ditanyakan teman-teman juga ke saya. Yang pertama, kearifan lokal ataupun teknologi itu Pak ya. Iya, Pak. Nah, itu dua-duanya bisa Pak diterima di jurnal nasional bereputasi di satu. Kita cari jurnal yang cocok. Nah, menyambung pertanyaan kedua, mencari jurnalnya di jurnal nasional bereputasi Scopus itu di skimado.jr.com. Linknya di materi ada Pak, nanti bisa diambil. Bapak cari di situ, skopnya apa, jurnal mana, negara mana, ada semua lengkapnya Pak. Lengkap semua, nanti bisa Bapak pilih satu-satu gitu. Diklik aja, nanti webnya keluar gitu. Nah, mengenai kearifan lokal, kalau Bapak bikin artikel kearifan lokal, itu bisa diterima di jurnal Q1, Bapak cari jurnal yang isinya tentang kearifan lokal, local wisdom, gitu. Local wisdom, itu cari topiknya segitu, itu bisa diterima Pak, gitu. Nah, untuk artikel yang teknologi terkini, misalkan digital marketing, itu bisa juga diterima. Bapak cari jurnal Scopus Q1 yang topiknya tentang digital ya, digitalisasi, digitalisasi tentang produksi ataupun marketing. Bapak cari, itu bisa diterima semuanya. Ya. Jadi jawabannya adalah dua-duanya bisa diterima Pak, kearifan lokal maupun teknologi terkini itu bisa diterima, asalkan jurnal yang dituju itu memuat skop seperti itu kan gitu. Teman saya pernah itu bikin topik tentang suku Samin ya, suku Samin, penelitian kualitatif suku Samin di daerah Blora, Pati, Bojonegoro, itu diterima di jurnal kualitatif Q1 Pak, SDN-nya 1 lebih. Bisa Pak, dengan khawatir. Jadi kearifan lokal maupun teknologi digital dua-duanya bisa diterima Pak, asalkan sesuai skop jurnal tujuan. Banyak jurnal Q1 yang topiknya tentang local wisdom Pak, kedaerahan itu, penelitian kualitatif tentang kearifan lokal ataupun hal kearifan lokal banyak. Banyak juga jurnal tentang teknologi terkini, digital marketing, terus digitalisasi industri, digitalisasi pendidikan, banyak Pak gitu. Jadi semua artikel topik artikel sebenarnya itu bisa diterima di Q1 ya. Karena ribuan jurnal Q1 topiknya pun banyak dari berbagai disiplin ilmu gitu. Itu aja Pak jawaban dari saya Pak Nur Hadi, terima kasih.
Baik Pak Agus, terima kasih. Dan selanjutnya Pak, nanti Bapak berkenan untuk berpartner, berkolaborasi Pak. Terima kasih. Ya, boleh Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Nanti ke depan mungkin saya akan chat Bapak dan berkenan untuk berkolaborasi untuk penjurnalan seperti yang telah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Hadi. Selanjutnya dari chat ada beberapa pertanyaan. Yang kedua yaitu dari Pak Julian Saputra. Untuk jurnal nasional, mengapa poin Sinta 4 dan ISSN saja sama dengan 10, sedangkan Sinta 5 dan 6 poinnya 15. Jika dilihat hierarkinya, Sinta 4 di atas Sinta 5 dan 6. Moga Pak Agus. Ya, di materi itu belum update Pak, di materi itu. Oh, gitu. 56 itu sama, terus 34 itu di atas, saya lupa. Katanya ada di Sinta Kemendikbud Dikti. Jadi Sinta 1, 2 itu sama, poinnya paling tinggi. 34 sama, terus 56 itu paling rendah. Gitu. Saya lupa, itu belum update Pak, file PPT saya itu. Terima kasih koreksinya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi sesuai hierarkinya ya Pak ya. Ya. Demikian Pak Julian penjelasan dari Pak Agus. Selanjutnya yang ketiga dari April Santoso. Jika dinilai dari kewajaran seorang dosen dalam 1 tahun berapa artikel jurnal yang bisa dipublis? Demikian Pak, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih pertanyaan Bapak siapa ini Bapak? Bapak Apri Santoso, terima kasih. Jadi memang ini masih debatable Pak ya, debatable. Ada yang berpandangan bahwa kewajaran menulis publikasi seorang dosen ya 1 semester 1, ya. Dalam arti 6 bulan 1, atau 1 tahun 2 itu. Gitu. Ada yang berpandangan seperti itu. Tapi ada yang berpandangan lain bahwa di era sekarang, apalagi era digital, kalau zaman dulu mungkin ya karena misalkan kita mau melakukan wawancara kualitatif, kita harus datangin orangnya satu ke satu ke rumahnya atau ke tempatnya. Kita bikin kuesioner, harus bikin form kuesioner, kita nyebarin satu-satu, face to face ngadet. Tapi ada berpandangan bahwa di era digital sekarang itu sebenarnya bisa cepat. Kita bisa wawancara penelitian kualitatif bisa 1 jam 2 jam selesai lewat online ya, lewat gitu kan. Jadi ada perpandangan bahwa untuk publikasi dosen ini maksimal berapa? Maksimal ya bisa tak terhingga 10 per semester pun nggak apa-apa, bisa ya. Bisa itu. Karena apa? Dengan kolaborasi, jadi membentuk 10 orang, dia bikin 1 aja, udah bikin beberapa 10 artikel kan, 1 sebagai penulis utama, yang 9 lain sebagai co-author. Nah, itu bisa ya. Tapi biasanya kita kembalikan ke institusi masing-masing, beda-beda kebijakan. Ada institusi yang bilang 1 semester dibatasi 1. Ada yang bilang, oh ini membatasi kreativitas dosen. Ada yang bilang seperti itu. Oh ini karena budgetnya terbatas, jadi hanya 1 artikel yang dibiayai dan seperti itu ya. Ya silakan Bapak untuk bikin artikel sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan dan kolaborasi. Jadi kreativitas, produktivitas, jadi niat kita, semangat kita jangan sampai dibatasin. Tapi kalau afiliasi Bapak Ibu misalkan cuma 1 setahun atau 1 semester nggak apa-apa, monggo silakan Bapak ikutin aja yang diajukan 1 aja sesuai ketentuan. Itu aja Pak kalau menurut saya sih. Gitu. Makasih. Ya silakan Pak Mas Luki dilanjut. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya yang keempat dari Ibu Elvi dari UPH. Apakah ada rule of thumb dan jumlah referensi untuk jurnal internasional berreputasi? Silakan Pak. Ya. Ini kebijakan tiap editor jurnal beda-beda, Bu. Kalau target kita untuk jurnal internasional berreputasi, ada mensyaratkan bahwa reference minimal 40 dari jurnal internasional berreputasi dan terupdate dalam arti 5 tahun terakhir, gitu, atau 3 tahun terakhir. Tapi ada yang jurnal menyatakan, oh ini 20 saja cukup, gitu. Jadi, Ibu lihat kembali, jurnal, kalau punya artikel,
dia jurnal tujuan. Dia mensyaratkan jumlah referensi berapa gitu. Kalau jumlah referensi harus 50 minimal ya ikutin. Tapi kalau jumlah referensi minimal 20 ya ikut lebih nggak apa-apa, lebih baik gitu ya. Karena sebenarnya bukan banyak referensi yang jadi patokan, yang sepenuhnya jadi patokan, tapi misalnya kita 50 referensi, pastikan bahwa 50 referensi itu dikutip semua di naskah. Jadi banyak hal, referensinya banyak, ada 100, tapi yang dikutip cuma separuh di naskah, itu langsung di-reject, karena sudah ada software untuk mendeteksi citation dan reference. Gitu. Jadi benar nggak di naskah itu dikutip, ditulis di reference, atau yang ditulis reference, dikutip itu ada software yang bisa mendeteksi. Gitu ya. Ya. Jadi semakin banyak, lebih bagus, apalagi jurnal nasional bereputasi, dan lebih bagus lagi semua dikutip gitu. Karena kalau kebanyakan referensi nanti jumlah halamannya nambah banyak, isinya cuma 8 lembar, referensinya ada 20, 28. Nah, nanti bahkan beberapa jurnal mensyaratkan kalau halamannya banyak ada biaya tambahan per lembarnya berapa gitu. Jadi Ibu lihat jurnal tujuan yang jadi tujuan Ibu untuk submit, syaratnya referensinya berapa ya kita ikutin aja kan gitu. Lebih di atas persyaratan itu lebih nggak apa-apa, hanya sebagai sunahnya nggak wajib gitu. Itu aja Pak jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya yang kelima dari Septian Maulid. Apakah artikel ilmiah yang sudah ada hak cipta atau HQ dapat dipublish? Demikian Pak, mau dijawab. Ya, terima kasih Pak. Artikel yang sudah ada hak cipta sepanjang itu karya kita atas nama kita dan belum pernah diterbitkan di manapun, itu boleh disubmit, Pak. Boleh submit. Misalkan saya menciptakan misalkan menciptakan artikel tentang bahan bakar dari air, misalkan. Alatnya, prosesnya saya hak cipta, tapi belum pernah saya terbitkan, belum pernah sosialisasikan, itu boleh diterbitkan, Pak. Karena tujuan artikel itu apa sebenarnya tujuan artikel? Tujuan artikel adalah mempromosikan hasil karya kita ke khalayak umum untuk dikenal atau untuk menjadi inspirasi orang lain ke khalayak umum kan gitu. Jadi intinya selama artikel itu belum pernah itu aja Pak jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Yang keenam dari Apri Santoso, daftar pustaka jurnal saya juga dikenal plagiarisme. Akibatnya berapa persentasenya tinggi. Nah, seharusnya device tersebut diterima juga kah? Monggo Pak. Ya. Jadi daftar pustaka itu di-exclude ya, di-exclude dari apa itu similarity, karena kalau dimasukin nanti pasti banyak gede kan gitu. Caranya ya pas kita ngecek plagiarisme pakai software Turnitin, diklik exclude reference gitu ya. Karena saya juga editor itu kalau ngecek plagiasi itu daftar pustaka saya keluarin Pak gitu. Yang di poin utama pengecekan adalah isi naskah. Daftar pustaka kita keluarin, nggak dimasukin Pak, seperti itu ya. Editor biasanya seperti itu, dan kalaupun dapat sendiri sebelum disubmit itu daftar pustaka dikeluarin atau di-exclude, artinya tidak dihitung, jangan sampai nanti malah artikelnya sebenarnya sedikit, daftar pustaka keblok semua jadi gede kan gitu. Jadi daftar pustaka tidak dimasukkan Pak, hanya naskahnya saja, dari mulai judul, abstrak, pendahuluan, literatur review, metode, terus kemudian pembahasan sampai kesimpulan, sampai di situ aja Pak. Daftar pustaka tidak dimasukkan gitu. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya yang ke-7 dari Ibu Juliani. Bagaimana yang Bapak lakukan dalam membuat artikel, terutama beda institusi, termasuk juga biaya publish-nya. Yang kedua, menurut Bapak,
apakah artikel yang dikirim melalui conference bisa menjamin secara konsisten di indeks Scopus? Demikian, Pak. Ada 2 pertanyaan. Silakan, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Bu Yuliani ya dari Unsri. Terima kasih dari Unsri. Pertama, kolaborasi membuat artikel beda institusi. Nah, gitu. Selama ini kita kan sudah banyak komunitas, ya, organisasi-organisasi, ikatan dosen, manajemen ataupun grup-grup WAG. Jadi kita coba mencari teman-teman yang bidang yang sama. Kita ajak untuk kolaborasi, ya. Ibu punya topik, misalkan topik tentang kepemimpinan, boleh lemparkan aja ke WA Group, ini saya punya topik kepemimpinan, siapa berminat mau join, itu pasti nanti datang banyak, minat join. Nah, setelah mereka join, Ibu bikin grup khusus, nanti intinya membahas itu, mulai dari penyusunan artikel, ya, penyusunan artikel sampai siap untuk terbit, jadi di grup tersebut, gitu kan. Karena sekarang era digital itu serba mudah dan serba cepat, ya. Beda zaman dulu. Zaman dulu membangun kolaborasi mungkin susah, ya, media digital. Harus bikin surat, nemuin satu-satu, nyari teman. Nah, sekarang udah banyak WA group, jadi kemanapun seluruh dunia bisa kolaborasi dengan waktu singkat, ya. Sekarang banyak grup-grup, ya, grup di Facebook, grup di WAG, jadi itu banyak dengan mudah sekali. Saya pernah melemparkan ke banyak grup, saya punya nih topik leadership, digital leadership, siapa yang mau kolaborasi. Akhirnya banyak, ada beberapa orang, ya kita pilih. Jadi kita bikin grup tersendiri, membahas dari mulai penyusunan sampai terbit. Gitu. Itu cara yang, tadi pertanyaan kedua, apa ya? Itu cara untuk kolaborasi, ya, kolaborasi, Bu, ya. Terus pertanyaan yang nomor 2 apa tadi? Izin Pak Agus, mohon maaf off cam. Iya. Halo? Nah, terus biaya publikasinya. Nah, biaya publikasinya nanti sepakatin aja bersama setelah artikel jadi, sampai ke jurnal tujuan, diterima, ya bisa dibagi rata bisa, atau tulis 160 bisa. Nah, memilih artikel kan tulis 1 kan gitu. Bisa, nanti sepakatin aja Bu, dibagi rame-rame, digotong kan gitu. Terus apakah artikel conference bisa masuk terindeks Scopus? Ya. Selama itu conference-nya itu terindeks Scopus, aman di Scopus, ya bisa masuk. Tapi kalau conference-nya dalam tanda kutip dalam investigasi Scopus atau belum masuk Scopus, ya belum bisa masuk atau masuk masih lama. Makanya kalau ada conference, biasanya kita ngecek. Jadi penerbit conference-nya ini masih di indeks Scopus atau tidak. Kita buka website Scopus, gitu Bu. Ya. Jadi harus pengecekan dulu ke indeks Scopus apakah dia masih continue atau sudah discontinue atau masih dalam investigasi gitu. Oke, itu aja Bu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu, dan terima kasih Pak Agus. Ini kali Pak Agus ini masih banyak pertanyaan. Tadi ada yang terlewat dari Pak Abdul Mufid. Yang pertama ada 2 pertanyaan nih dari Pak Abdul Mufid. Yang pertama, bagaimana menentukan novelties? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan skop jurnal yang cocok dengan artikel kita sementara di Simago banyak pilihan. Demikian Pak, monggo Pak Agus. Ya, ini dari Bapak Abdul Mufid. Ya, pertama untuk skop jurnal dulu ya. Skop jurnal ini yang cocok ya kita cari di Simago. Simago tadi ketemu banyak skop jurnal ya, gitu. Lalu muncul banyak sekali pilihan jurnal. Tinggal Bapak cari aja jurnal yang setelah ketemu banyak jurnal, nanti pilih satu-satu. Kira-kira yang terbitannya agak banyak dan terbit dalam waktu dekat yang mana, gitu. Jadi ini dengan harapan kita sampai nanti nggak lama-lama proses review-nya, gitu kan. Setelah ketemu itu baru kita submit, kan gitu. Ya, jadi dari banyak pilihan tadi kita pilih lagi mana kira-kira yang artikel terbitnya banyak dan gitu. Nah itu bisa kita pilih kan gitu. Bagaimana cara menentukan novelty? Nah, novelty itu kebaruan itu banyak hal yang kita tentukan. Ya kita bisa gali dari penelitian-penelitian sebelumnya.
dari teori-teori sebelumnya. Ini ada nanti ada metode khusus nih Pak. Satu sesi webinar bagaimana cara menentukan novelty ini ya. Tuh. Novelty ini satu hal yang baru. Dan ingat, bisa jadi menurut kita baru, bisa jadi sebenarnya udah ada, tapi kita nggak tahu kan gitu. Nanti ada cara menentukan novelty dan cara memeriksa apakah novelty ini benar-benar novelty atau tidak. Gitu. Ada ya, nanti kita, misalkan kita ketemu novelty, kita anggap sebagai novelty, kita cari di Google Scholar, kata kuncinya. Bisa muncul di situ, wah ternyata banyak ya sudah. Nah, saya pernah kan, saya merasakan, oh ini benar-benar novelty. Tapi setelah kita cari, ternyata banyak juga yang sudah ambil topik ini. Nah, gitu. Nah, ini nanti Abdul Jati ini ya, bisa jadi adakan webinar tersendiri bagaimana cara menentukan novelty ini. Ya. Terima kasih Pak Abdul Mufid pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan. Pak Abdul Mufid. Dari peserta webinar masih ada yang disampaikan lagi. Tentunya sangat menarik hari ini diskusi kita pada sore hari ini. Tentunya Bapak Ibu semuanya ingin menanyakan. Mungkin keterbatasan waktu, nanti boleh chat ke atau WA ke Pak Agus sendiri ya Pak ya. Nah tentunya Pak Agus Purwanto akan menyediakan waktu untuk Bapak Ibu berkomunikasi. Masih ada yang disampaikan kepada Bapak Ibu? Ya, terima kasih Pak ya. Jadi ini sesi kita sharing ya cuma sebentar ya karena keterbatasan waktu, terus materinya juga hanya secara general. Nah bagi Bapak Ibu yang nanti pengen diskusi lanjut, silakan ya. Tadi saya lihat banyak pertanyaan yang belum terjawab, jawaban nanti bisa dijawab Japri, karena di materi pun ada nomor WA saya yang bisa Japri, ya apa-apa gitu. Jadi pertanyaan yang tidak terjawab di sini bukan berarti ya dicuekin gitu, tapi tetap nanti kita jawab lewat bisa komunikasi lebih lanjut lewat WhatsApp atau lewat moderator gitu ya. Jadi sesi sharing kita kali ini tidak terputus hari ini, tetap berjalan lanjut ya sampai ke depan gitu ya. Nah, nanti bila ada materi yang pengen didiskusikan lanjut seperti tadi mencari novelty, cara menyusun penelitian kuantitatif, nanti bisa kita adakan sesi webinar lanjutan ya. Lanjut lagi nanti dijadwalkan oleh LPPM Universitas Sapiens Pati. Itu aja Pak dari saya, semoga sesi sharing ini bermanfaat. Ambil positifnya, jika ada hal yang kurang berkenan, penyampaian, presentasi, saya mohon maaf. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas Terima kasih Pak Agus. Purwanto dan Bapak Ibu semuanya peserta. Demikian sudah kita banyak diskusikan. Saatnya sekarang kita foto bersama. Mohon videonya bisa di-on-kan. Kami silakan Bapak Ibu. Mohon dibantu untuk foto bersama. Dibuat di beberapa sesi. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang videonya belum di-on-kan, silakan. Silakan, ayo. Silakan langsung di Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian kegiatan kita hari ini. Semoga saja kita akan berlanjut di seri kedua untuk webinar yang akan kita diskusikan lebih teknis bagaimana mengelola jurnal dan sebagainya ya, yang masih terkait dengan jurnal internasional. Semoga saja yang kita terima di hari ini bisa membawa manfaat yang besar untuk kita semuanya dan untuk industri kita juga. Kepada Bapak narasumber, Bapak Agus Purwanto, kami sampaikan banyak terima kasih. Kepada Bapak Rektor juga kami sampaikan banyak terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir dengan sabar di kegiatan ini juga kami sampaikan terima kasih.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembalikan ke warahmatullahi pembawa acara. Silakan. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih semua Bapak Ibu, izin live. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Mas Uki. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Ibu Susi, terima kasih Ibu Susi. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Agus Purwanto STMT selaku narasumber kita pada hari ini, dan juga Bapak Insinyur Mas Ruby Kabid STMT, dan juga para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat kita yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sertifikat bagi peserta yang mengikuti acara webinar akan dikirimkan di masing-masing email. Mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta diperbolehkan untuk meninggalkan forum.